Shalom, selamat pagi anak Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan reva yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya akan berikan tema bagi kita, iman yang berkuasa. Ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini sehubungan dengan iman yang berkuasa. Yang pertama, iman yang berkuasa timbul dari pendengaran. Kalau dalam Kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Injil Kristus, pendengaran akan firman Tuhan. Kita tahu bahwa ini masih permulaan daripada pekerjaan Yesus yang diberitakan oleh Markus. Bahwa sebelumnya Yesus sudah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan ibu mertua Simeon, kemudian orang-orang dari segala penjuru kota tempat tinggal Simeon itu datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang datang itu dari berbagai penyakit dan juga melepaskan mereka dari segala kuasa setan. Tentunya berita ini sudah sampai ke berbagai penjuru kota, termasuk juga sampai ke telinga daripada si kusta ini. Oleh karena dia mendengar tentang Yesus yang datang, yang melakukan banyak perkara, maka iman timbul dalam dirinya. Ketika dia mendengar tentang Yesus, iman timbul dalam dirinya, sehingga dia datang kepada Yesus. Pendengarannya akan Yesus tadi membuat dia akhirnya mengetahui tentang Yesus. Mungkin di awalnya dia masih mendengar sedikit tentang Yesus. Kemudian dia mencari tahu. Semakin banyak dia dengar tentang Yesus, akhirnya dia mengetahui Yesus, bahkan mengenal Yesus dengan baik. Itulah yang membuat dia memiliki iman. Itulah yang membuat dia berani datang kepada Yesus, menjumpai Yesus, padahal dia tahu bahwa dia sakit kusta. Sakit kusta itu pada perjanjian lama itu dipandang sebagai penyakit kutuk, atau penyakit yang disebabkan oleh kutuk, yang disebabkan oleh dosa yang keji. Karena kusta itu adalah penyakit kenajisan. Sehingga kalau ada orang penyakit kusta, dia tidak boleh tinggal di dalam kota, dia tidak boleh datang kepada keramaian, maka dia harus menyendiri. Artinya sungguh sangat berisiko bagi orang kusta kalau dia datang kepada Yesus. Dia datang dalam keadaan kusta.
Namun dia tidak peduli dengan semua ini oleh karena dia telah didorong oleh imannya yang begitu kuat tentang Yesus. Yang kedua, pada ayat 41 sampai dengan 42, iman yang berkuasa itu mampu menggerakkan Tuhan. Dikatakan di sana bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Iman yang berkuasa mampu menggerakkan Tuhan sehingga Tuhan tergerak untuk melakukan pertolongan, tergerak untuk bertindak. Iman yang berkuasa tadi mampu menggerakkannya. Iman yang berkuasa dari si kusta ini yang timbulnya tadi dari pendengaran, ketika dia datang kepada Yesus, imannya itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa iman si kusta ini. Dia tidak berkata jika engkau bisa kepada Yesus, tapi dia berkata jika engkau mau, untuk memberitahu bahwa dari apa yang didengar oleh si kusta ini, dia sudah sangat paham betul, tahu betul tentang Yesus, bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dia tidak meragukannya. Maka dia tidak berkata jika engkau bisa, tapi jika engkau mau. Jadi kalau boleh dibilang, secara tidak langsung si kusta sedang berkata, aku tahu bahwa engkau bisa Tuhan. Aku tahu bahwa engkau mampu. Namun apakah engkau mau menyembuhkanku? Itu permasalahannya. Dan betul akhirnya Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi iman yang berkuasa itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Yang ketiga, ayat 43 sampai dengan 45, iman yang berkuasa itu harus bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kemuliaan kita, jangan kemuliaan orang lain. Harus bagi kemuliaan Tuhan. Maksudnya gimana? Iya, dalam 43-45 itu kan jelas Yesus berkata kepada dia, bahkan dalam ayat itu dikatakan Yesus melarang dia, memperingatkan dia dengan keras. Supaya apa? Supaya dia jangan menceritakan itu kepada orang, tetapi yang harus dia lakukan adalah dia pergi ke bait suci dan menyatakan diri kepada imam dan harus membayar apa yang harus dibayar untuk pentahirannya. Harusnya itu untuk memberitahu kalau iman kita yang berkuasa yang kita tujukan kepada Yesus telah menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka yang harus pertama mendapatkan respon dari kita adalah Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersyukur, apa yang harus dipersembahkan, persembahkan. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan yang telah mengerjakannya, maka dia yang seharusnya yang pertama menerima itu. Tuhan menyuruh orang kusta ini ke bait suci, menyatakan diri kepada imam untuk membuktikan kepada imam bahwa dia sudah sembuh. Kemudian dia harus membayarkan persembahan yang seharusnya untuk itu. Kemudian ketika imam menerima itu, maka dia diterima sebagai orang yang sudah sembuh dan dia akhirnya bebas berjalan kemanapun, tidak mendatangkan kecurigaan dan pikiran yang lain kepada imam. Ketika kita memiliki iman yang berkuasa dan terjadi sesuatu, itu memperluas kerajaan Tuhan. Maksudnya memperluas bagaimana? Tidak menghambat, tidak mempersempit ruang pemberitaan, bahkan tidak membuat orang malah tidak datang kepada Tuhan. Yang terjadi adalah ketika orang kusta ini menceritakan kepada orang banyak, kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan? Oleh karena berita itu sudah tersebar, maka Yesus tidak bisa lagi dengan terang-terangan masuk ke dalam kota. Tidak bisa lagi. Akhirnya dia menarik diri dan dia ada di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Walaupun dikatakan memang akhirnya orang datang ke sana, tetapi harusnya lebih banyak lagi orang yang mendengar ketika Yesus bisa masuk dengan terang-terangan ke dalam kota.
Ketika kita memiliki iman yang berkuasa dan melihat dampaknya, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan langsung kita gembar-gemborkan yang membuat orang lain tersandung, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bahkan para pelayan-pelayan juga akhirnya terganggu. Sebaiknya, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukan sebagaimana seharusnya menurut firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami bahwa ketika kami memiliki iman yang berkuasa, biarlah kiranya itu pun menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.